kami yaitu tentang anggaran penjualan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran penjualan. Nah, menurut Gunawan A, anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, pada umumnya, anggaran penjualan terlebih dahulu disusun daripada anggaran-anggaran yang lain. Apa sih tujuan perusahaan itu? Nah, tujuan perusahaan memperoleh keuntungan-keuntungan akan diperoleh jika perusahaan dapat menjual barang atau jasa lebih tinggi daripada harga pokoknya. Ada beberapa masalah utama yang dihadapi pada saat menjual suatu barang atau jasa pada umumnya adalah: 1. Barang atau jasa apa yang akan dijual. 2. Biaya-biaya yang perlu dikeluarkan agar barang atau jasa tersebut dapat terjual. 3. Berapa harga barang atau jasa yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut M. Munandar, anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang mana di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah kualitas barang yang akan dijual, dan harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualan. Ada beberapa rencana perusahaan dalam bidang pemasaran. Yang pertama, rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode itu yang akan datang. Lalu yang kedua, rencana tentang organisasi penjualan. Yang ketiga, rencana saluran distribusi selama periode. Dan yang keempat, ada rencana biaya tentang distribusi selama periode. Yang kelima, ada rencana tentang media promosi. Yang keenam, ada rencana tentang biaya promosi. Dan yang keenam, rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Kegunaan atau tujuan anggaran penjualan. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan atau tujuan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, 3. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran-anggaran dalam perusahaan. C. Konsep anggaran penjualan. Menurut Gunawan A. DKK pada tahun 2003, penyusunan konsep anggaran dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Ada beberapa komponen pokok konsep anggaran penjualan, antara lain yang pertama, dasar-dasar penyusunan anggaran, seperti menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Menyusun anggaran penjualan ada 3. Yang pertama, anggaran promosi dan advertensi. Yang kedua, anggaran biaya-biaya perjualan. Yang ketiga, rencana pemasaran. Penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan dan strategi perusahaan. Dalam melakukan penganggaran penjualan perlu dipertimbangkan beberapa faktor tertentu seperti: pertama, karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. A. Luas pasar bersifat lokal, regional, dan nasional. B. Keadaan persaingan bersifat monopoli, persaingan bebas, dan persaingan monopolitis. C. Kemampuan pasar untuk menyerap barang. D. Keadaan atau sifat konsumen, apakah konsumen merupakan konsumen akhir dan konsumen industri. Yang kedua, kemampuan finansial, yaitu A. Kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan. B. Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan atau model kerja. C. Kemampuan membeli bahan mentah untuk memenuhi target penjualan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu demisi waktu. Hal ini perlu diperhatikan sebab apabila membuat rencana terlalu awal, kemungkinan akan terjadi perubahan keadaan, dan juga perlu dipertimbangkan sampai seberapa lama rencana yang disusun tersebut masih reliable. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut Muhammad Munandar,
Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila mana taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh beda dengan realisasinya. Dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan sendiri. Faktor internal tersebut juga memiliki beberapa faktor antara lain berupa yang pertama, penjualan tahun sebelumnya yang meliputi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu tempat penjualan. Lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Yang ketiga, kapasitas produk. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia. Yang kelima, modal kerja. Yang keenam, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terdapat anggaran penjualan perusahaan. Faktor eksternal tersebut juga memiliki faktor-faktor lain, yaitu keadaan persaingan di pasar dan posisi perusahaan dalam persaingan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa faktor agar rencana penjualan realistis dan politik harga dalam anggaran penjualan. Untuk materi yang pertama, menurut Gunawan ADKK 2003-128, rencana penjualan agar realistis perlu mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya yaitu satu, faktor eksternal adalah yakni pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan. Pengaruh ini tidak dapat diabaikan, bahkan perusahaan harus berusaha mengambil segi-segi positif dari pengaruh ini dan memanfaatkannya. Pengaruh yang datang dari luar perusahaan yang meliputi kebutuhan masyarakat akan produk, harapan pemerintah terhadap industri, persaingan di antara pengusaha. Yang kedua, faktor internal adalah yakni faktor atau kekuatan yang datangnya dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya, kapasitas produksi yang dimiliki dan akan dimiliki pada waktu mendatang, kemampuan perusahaan untuk merebut pasaran, kemampuan pembelanjaan yang dimiliki perusahaan. Tiga, faktor kehendak dari pimpinan perusahaan tentang posisi yang ingin dimiliki perusahaan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya politik harga dalam anggaran penjualan. Menurut Gunawan ADKK 124, penetapan harga jual per unit produk sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran penjualan, tetapi juga saling ketergantungan antara kualitas atau volume penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Oleh karena itu, manajemen harus betul-betul memperhatikan masalah kebijakan penetapan harga. Ada dua dasar yang berhubungan dengan masalah penentuan harga dalam hubungannya dengan volume penjualan, yaitu estimasi terhadap kurva permintaan, kurva biaya per unit. Manajer seringkali kesulitan dalam mengambil keputusan seandainya diharuskan memilih satu dari dua kebijaksanaan: menaikkan tingkat harga per unit produk tetapi volume penjualan dalam unit menurunkan tingkat harga per unit produk tetapi volume penjualan akan meningkat. F. Pengaruh marketing terhadap penjualan dan langkah dalam penyusunan rencana penjualan. Di dalam langkah, kenyataan yang lebih umum terjadi. Besarnya penjualan yang akan dicapai tidak hanya tergantung pada tingkat harga yang kita pilih. Di dalam struktur persaingan yang sempurna, justru perusahaan tidak bisa mempengaruhi tingkat harga. Dalam penyusunan anggaran penjualan, langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran, yaitu A. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. B. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu penyusunan rencana penjualan yang terbagi ada 8 poin. Yang pertama yaitu analisis ekonomi moneter dengan mengadakannya proyek terhadap aspek-aspek makro, dan yang kedua melakukan analisis industri, dan yang ketiga melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu, dan yang keempat analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang, dan yang kelima menyusun proket penjualan, dan yang keenam menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales, dan yang ketujuh menghitung rugi laba atau rugi yang mungkin diperoleh atau budget profit, dan yang ke-8 mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang lain yang dikepentingkan.
Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper,